Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Tasya Lutmila. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas penanganan kabut asap. Pemerintah bersama Polri sepakat menegakkan hukum secara paralel untuk menangani aksi pembakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing di Istana Negara. Yuil, penegakan hukum secara paralel seperti apa yang akan diterapkan bagi pembakar lahan dan hutan? Ya, Tasya, tentunya terkait mengenai peristiwa kebakaran hutan dan dampak asap yang disebabkan ini menjadi satu perhatian pemerintah. Terutama tadi pada saat rapat terbatas Presiden menyampaikan bahwa pentingnya untuk seluruh jajaran baik dari pusat daerah untuk secara serius menangani dari situasi dari dampak kebakaran hutan di Riau, Jambi, dan juga di kawasan Kalimantan. Dan tentunya untuk Presiden sendiri juga telah menginstruksikan untuk para jajaran menteri terkait dan juga para pejabat daerah untuk segera melakukan suatu tindakan konkret yang dilakukan agar peristiwa dari dampak asap ini segera ditanggulangi oleh pemerintah. Dan tentunya solusi permanen ini juga dibutuhkan dalam bentuk penanganan, pencegahan dan juga pengendalian dari kebakaran hutan. Salah satunya adalah dengan penanganan yakni tindakan hukum yang secara jelas, tegas, terutama pada pelaku pembakaran hutan yang dilakukan, dan ini juga telah merugikan Indonesia dan juga dengan negara-negara tetangga. Berikut keterangan lebih lengkap dari Menteri Kehutanan Siti Nurbaya. Penegakan hukum yang dilakukan secara paralel. Jadi kalau dulu itu walaupun banyak perusahaannya tetapi mungkin prosesnya agak berat, sekarang kita lakukan secara paralel. Jadi tadi Pak Kapolri sudah menegaskan yang pidana. Di kami ada 14 yang kita sedang proses, kemudian ada yang perdata juga. Di kami itu yang perdata, sebentar, ada 9 gugatan perdata yang kita persiapkan. Dan kemudian satu lagi langkah administratif. Di dalam Undang-Undang Lingkungan itu kita kemudian diterjemahkan dalam PP bahwa ada 3 macam langkah sanksi administrasi. Pertama, paksaan pemerintah, yaitu menghentikan kegiatan. Yang kedua, membekukan izin. Yang ketiga, mencabut izin. Ya, Tasya, tentunya selain dari sanksi administratif dan juga sanksi perdata yang dikenakan dari pemerintah, dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya tadi juga menyampaikan adanya satu tindakan siaga darurat yang nantinya juga menjadi satu tindakan pencegahan dari dampak kebakaran hutan. Tasya. Ya, Yuil, saat ini berapa perusahaan yang telah terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan? Ya, Tasya, tadi Kapolri Badrodin Haiti juga menyampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terutama dari 27 korporasi yang diduga kuat terlibat dalam pembakaran hutan ini. Dari 27 korporasi yang tercatat ada 7 tersangka dari 7 korporasi yang sudah ditetapkan oleh kepolisian. Tentunya para tersangka ini juga dikenakan dari Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan dan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Dan tadi pada saat ratas, Badrodin Haiti juga menyampaikan bahwa dirinya mengusulkan untuk setiap korporasi yang terlibat dalam kasus hukum dari pembakaran hutan ini wajib untuk di blacklist dan ditarik izin usahanya di Indonesia. Dan tentunya untuk pencabutan izin dan blacklist ini masih menjadi satu pertimbangan pemerintah. Namun ini menjadi satu usulan bahwa pemerintah secara serius melakukan tindakan hukum secara jelas bagi pelaku korporasi yang melakukan pembakaran hutan di hutan Indonesia. Tasya. Lalu bagaimana dengan penanganan kebakaran lahan dan hutan, Yuil?
Ya, Tasya, tadi ada juga Kepala BNPB Willem Rampangile juga menyampaikan bahwa untuk penanganan hutan, kebakaran hutan ini untuk setiap wilayahnya memang secara berbeda-beda. Khususnya misalnya seperti di wilayah Riau, Kepala BNPB menyampaikan bahwa diperlukan penanganan sekitar 14 hari telah terhitung sejak Senin lalu. Kemudian untuk kawasan Jambi terhitung 30 hari sejak Senin lalu dan juga Sumsel 30 hari dari Jumat lalu. Ini diperkirakan sekitar untuk di akhir September dan juga di awal Oktober. Pemerintah harapkan untuk penanganan dan juga penanggulangan dari kebakaran hutan dan dampak asap yang telah merugikan masyarakat setempat dan juga para negara tetangga, ini juga diharapkan menjadi satu tindakan serius. Dan juga dari BNPB juga telah melakukan sejumlah aktivitas penanganan seperti waterbombing, kemudian teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan secara serius dan menjadi satu arahan khusus dari Presiden untuk para pejabatnya menangani dari kebakaran hutan ini. Tasya. Baik Yuil, kita sama-sama harapkan agar kebakaran bisa cepat teratasi dan juga kabut asap bisa segera berakhir. Terima kasih Yuil. Pemirsa, itu tadi reporter Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing melaporkan langsung dari Istana Negara.